dengan kebenaran firman Tuhan. Nih, hambanya kita sambut Pak Edilio. Selamat pagi Pak. Apa yang Selamat sudah pagi. dipersiapkan untuk disampaikan kepada kami? Waktu dan Ya, tempat kami persilakan. Silakan Pak Edi. ya. Apakah suara saya jelas, Pak? Cukup jelas Pak, silakan. Oke, baik. Ya, saudara kita tetap semangat ya. Nah, kita sepanjang setengah tahun ini sudah banyak mengupas, mempelajari tentang kompak ya. Nah, hari ini ya kita mau lanjut terus ya. Kita mau ya membahas bagaimana kita praktek kompak yang sejati. Ya, jangan cuma teori aja, tapi kita tahu prakteknya. Nah, saudara, kalau kita ya sudah belajar apa itu kompak sejati, ya, maka kita mengerti bagaimana mempraktekannya. Nah, karena itu, saudara, saya mau ulangi lagi, apa itu ciri-ciri kompak yang sejati, supaya kita benar-benar nangkep dan bisa praktek, oke? Nah, mari kita lihat ada 3 ciri kompak sejati. Next. Nah, yang pertama, saudara, kompak sejati itu memiliki konsep kompak yang benar. Ya, konsepnya benar. Kalau ditanya apa itu kompak, jawabannya benar, saudara. Nah, ada orang ditanya apa itu kompak, nggak jelas apa itu kompak, esensinya nggak jelas, ya. Nah, kompak bukan sekedar small group, kelompok 2-3 orang berkumpul sama-sama sebagai teman, ya, bukan sekedar itu, ya. Nah, kompak adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, ingat, unit terkecil komunitas tubuh Kristus itu berapa orang? Coba. Karena ada kata terkecil, kan? Oke, ya. Nah, tubuh Kristus itu kan lebih dari satu, kan, saudara? Kalau satu orang nggak bisa menghidupi gaya hidup tubuh Kristus, karena nggak bisa saling. Jadi, menghidupi ya komunitas tubuh Kristus harus mulai dari berapa? 2. Nah, berarti unit terkecil komunitas tubuh Kristus 2. Nah, tapi Alkitab sering mengatakan 2 atau 3. Nah, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Itu konteksnya tentang tubuh Kristus, saudara. Jadi unit terkecil komunitas tubuh Kristus itu 2-3 orang. Nah, apa uniknya 2-3 orang ini, saudara? Ya, 2-3 orang ini ya uniknya adalah dia lebih mudah untuk saudara, bersepakat. Karena kan kita namanya kompak, komunitas sepakat, ya. Karena untuk menggunakan kunci-kunci kerajaan kita perlu bersepakat. Nah, makanya di dalam Matius pasal 18 diceritakan kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan 2 orang bersepakat meminta apa saja di dunia ini, maka Tuhan mengabulkan ya permintaan mereka. Ya, jadi ya Tuhan di situ membahas soal kesepakatan lewat 2-3 orang. Iya kan? Kalau 3-4 lebih sulit bersepakat dari 2-3 orang, saudara. Ya, jadi 2-3 orang lebih mudah bersepakat dari 3-4 orang. Lebih sulit dari 5-6 orang, 7-8, 9-10, atau 11-12. Sulit, ya. Makanya saudara, paling mudah, paling efektif bersepakat itu 2-3 orang. Ya, nah ini ajaran Alkitab, saudara. Juga 2-3 orang mudah kan ketemunya, saudara. Ya, mau janjian ketemu, tinggal telepon. Ya, pakai teknologi, wah lebih mudah lagi ketemu. Ya, tapi kalau pemuritan 10 orang, 12 orang, wih sulit sekali, saudara, ketemunya. Kenapa? Coba deh bikin pemuritan 12 orang, saudara. Ya, ntar minggu ini 2 nggak datang, minggu depan 3.
Minggu depannya lagi 5 nggak datang. Selalu ada bolosnya. Kapan komplitnya? Sulit. Tapi kalau 2-3 orang, mudah. Ya, berjanjian itu mudah. Nah, itu sebabnya saudara, ini advantage dari kelompok 2-3 orang. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lebih tajam lagi. Apa bedanya kompak sebagai kelompok kecil dengan kompak sebagai unit terkecil komunitas tubuh Kristus? Oh, ada bedanya, saudara. Ya, karena bedanya gini, saudara. Kalau kompak sebagai kelompok kecil, dia nggak ada kepalanya, ya, karena dia bukan tubuh kan, yang nggak ada kepalanya dong. Tapi kalau unit terkecil komunitas tubuh Kristus, dia ada kepalanya. Dia mesti connect sama kepalanya konstan, nggak boleh berhenti. Sama kayak anggota tubuh saya. Mana ada yang tidak connect sama kepalanya? Kalau ada itu namanya piansui. Ya, saudara, dia connect terus lewat hubungan saraf. Ya, demikianlah kalau dia kompak sejati, saudara, komunitas tubuh Kristus, dia connect dengan kepalanya lewat ya saraf rohani, yaitu Roh Kudus, saudara. Dia terus punya hubungan terus, connect terus sama kepalanya. Ya, bahkan dia melakukan apapun harus dengar dari kepalanya dulu. Kalau dia saling membangun itu karena dia dengar dari kepalanya. Kalau dia saling menguatkan, ya itu karena dia dengar dari kepalanya. Jadi dia bicara di kompak pun itu hasil connect dia dengan kepala. Ya, kalau di kompak tidak ada, di small group maksud saya tidak ada. Ya, mereka nggak perlu dengar kepalanya, wong nggak ada kepalanya kok. Jadi sharing aja, ya melakukan kegiatan aja, nggak ada kepalanya, saudara. Itu yang pertama. Kedua, ya saudara, kalau dia kompak hanya small group, dia ya tidak ada yang mengikat mereka, ya yang mengikat mereka ya bukanlah hubungan sendi-sendi dan apa saudaraku urat-urat, ya, tapi kalau dia unit terkecil komunitas tubuh Kristus, yang mengikatnya adalah ya mereka diikat dan ditunjang menjadi satu oleh hubungan apa saudara, oleh urat-urat dan sendi-sendi. Nah, sendi itu hubungan, urat itu dijelaskan oleh Kolose sebagai kasih agape. Ya, jadi yang ngikat komunitas tubuh Kristus itu kasih agape. Maka ikatannya kuat, tidak mudah apa saudaraku putus hubungannya. Ya, kenapa? Karena yang ngikatnya kasih agape. Ya, tapi kalau kompak sebagai small group, yang ngikat mereka apa? Ya, kasih manusiawi. Kasih manusiawi itu gampang putus. Ya, persahabatan manusiawi itu mudah putus. Ya, tapi kalau yang mengikat komunitas tubuh Kristus, kasih agape yang kuat, ya, dan pertemanan yang dari Kristus, pertemanan ilahi. Wah, ini nggak mudah putus, saudara. Ya, kompak nggak mudah bubar, ya. Tapi kompak ini akan bertahan terus. Makanya saudara harus konsepnya benar. Konsep kompaknya benar. Itu yang pertama. Kedua, ya, kompak yang sejati memiliki DNA yang benar. Nah, apa itu DNA, saudara? DNA, ya, saya pinjam istilah ini, adalah faktor yang menentukan sebuah benda hidup itu bisa bertumbuh, berkembang, bertahan, dan bermultiplikasi. Sekali lagi ya, DNA adalah faktor yang menentukan ya sebuah benda hidup itu dapat bertumbuh, berkembang, bertahan, dan bermultiplikasi. Ya, nah, kasih contoh. Kalau sel itu sel yang punya DNA yang benar, DNA yang sehat, maka sel itu ya akan bertumbuh, berkembang, bertahan ya sesuai dengan DNA-nya yang benar, ya, dan dia akan saudara
pasti nanti kalau bermultiplikasi jadinya sel yang sama dengan induknya. Ya, itu kenapa? Karena DNA-nya benar. Ya, tapi kalau dia kanker, saudara, ya, DNA-nya nggak benar, saudara, itu sel nanti bisa bertumbuh tapi aneh pertumbuhannya, liar pertumbuhannya, ya, ke arah yang negatif pertumbuhannya. Ya, kemudian dia akan berkembang tapi jadi jenis yang lain. Itu kanker gitu, saudara. Ya, dia akan bermultiplikasi tapi sel-sel yang tidak sehat, sel-sel kanker bermultiplikasi. Nah, saudara, makanya kita nggak boleh ada kanker di dalam kompak kita. DNA kanker, saudara, nggak boleh ada. DNA-nya mesti benar. Nah, apa DNA yang benar? Yang akan menentukan kompak itu bertumbuh, berkembang, bertahan, dan bermultiplikasi dengan benar. Ya, nah ini yang menentukannya adalah namanya BTB. Ya, jadi kompak mesti praktek BTB. Semua anggotanya dimulai dari saya bersepakat praktek BTB. Nah, apa itu BTB? Bangun manusia roh, B-nya. T-nya tertanam dalam komunitas yang terikat janji, B-nya berfungsi sesuai dengan karunia-karunia. Nah, kompak, saudara, semua anggotanya mesti bikin perjanjian dulu. Kita sepakat nggak mau BTB. Kalau ada satu aja bilang, gua nggak sepakat dah. Nah, udah. Nah, itu kompak itu DNA-nya udah nggak bener tuh, saudara. Nanti kompak ini ya pasti nggak berkembang, pasti nggak bertumbuh, pasti nggak berkembang, dan lama-lama dia akan jadi kanker, saudara. Ya, jadi mesti sepakat dulu. Kamu mau bangun manusia roh? Mau. Saya juga mau. Ayo kita bertiga sepakat ya. Bangun manusia roh. Kita bertiga sepakat untuk tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Kita jangan pindah-pindah kompak ya. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Oke. Ya. Kemudian berfungsi ya. Kamu punya karunia, saya punya karunia, kita berfungsi sama-sama. Ya. Wah, itu kalau tiga-tiganya BTB sepakat, wah ini kompak yang punya DNA yang benar. Kompak ini pasti bertumbuh, pasti berkembang, pasti bertahan, pasti akan bermultiplikasi. Ya, karena mereka BTB. Nah, sekarang bagaimana praktek BTB, saudara? Prakteknya gimana Pak Edi BTB ini? Ya, nah, ya saudara, mudah. Walaupun jalaninnya nggak mudah, konsepnya simple. Ya, praktek BTB ini adalah kita tiap hari mempraktekkan 3B. Itu dia. Jadi praktikalnya untuk bangun manusia roh, ya khususnya saudara, adalah kita tiap hari 3B. Apa itu 3B? Berjalan di dalam roh. Kalau saudara berjalan dalam roh, saudara lagi membangun roh saudara, manusia roh saudara, sehingga makin serupa Kristus. Ya, B yang kedua, kalau saudara belajar dari Kristus, belajar dari firman, saudara makan firman terus, manusia roh saudara dibangun terus, makin serupa Kristus. Ya, sehingga saudara makin berbuah, makin belajar firman, ya, firman kerajaan itu masuk ke dalam tanah hati yang baik, menyebabkan 30, 60, 100 kali lipat pertumbuhannya, saudara. Ya, terus B yang ketiga, apa saudaraku? Ya, berubah serupa Kristus lewat apa? Kematian ego. Tiap hari kita mengalami kematian ego, ya. Nah, ini DNA yang benar, saudara. Ya, inilah saudaraku, kalau kita praktek 3B tiap hari, kita lagi punya DNA yang benar. Pasti kompaknya tumbuh, pasti. Ya. Nah, ini yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, ya. Bukan hanya memiliki DNA yang benar, dia harus memiliki tujuan yang benar. Artinya gini, saudara. Kalau ditanya, kenapa kamu praktek kompak? Ya, Pak Edi, supaya kita punya teman dong, supaya kita bisa pemuritan.
Ya nggak salah punya teman, nggak salah pemuritan, tapi tujuan akhirnya apa? Yang mau dicapai apa? Ya, bukan hanya punya teman, bukan hanya saudara jadi murid, tapi ujungnya hasilnya apa? Nah, Tuhan ya memulai kompak itu ada tujuannya. Ya, apa? Melahirkan komunitas kerajaan. Dari mana kita belajar? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk melahirkan komunitas kerajaan, yaitu 12 murid dengan keluarganya, ya saudara, untuk membangun itu komunitas kerajaan, rumah Tuhan itu, saudara, dia mesti mulai dengan kompak-kompak, ya. Nah, berapa kompak Tuhan mulai? Satu kompak. Siapa, saudaraku? Yohanes dan Andreas. Jadi kompak dibangun Tuhan untuk merintis komunitas kerajaan. Caranya gimana? Nah, kompak ini mesti bermulti dulu. Ya, maka Andreas dan Yohanes ya memenangkan siapa? Memenangkan Simon Petrus. Simon gabung jadi bertiga ada sekarang, ya. Kemudian setelah bertiga mereka ikut Yesus. Nah, ketemu lagi siapa, saudara? Ketemu Filipus. Jadi berapa? Berempat. Dua kompak di sini, saudara. Ya, nah dua kompak ini, saudara, 4 orang. Akhirnya mereka menangkan satu lagi. Ya, siapa? Nathanael atau Bartolomeus. Terus satu lagi, Yakobus. Ya, jadi 6 orang ini, saudara, 3 kompak berarti 6 orang. Tadinya 1 kompak 2 orang, sekarang jadi 3 kompak 6 orang. Nah, dari 6 orang inilah, dari 3 kompak inilah, Tuhan Yesus memulai komunitas kerajaan dengan menginclude keluarga mereka. Mulailah mertuanya Petrus dimenangkan, ya, keluarga-keluarga ini, ya, mereka juga mulai ada kelompok wanita juga ikut bergabung, ya saudara. Nah, disitulah mulai dibangun, akhirnya menjadi komunitas kerajaan ke-12 murid dan extended family-nya. Nah, inilah gereja, saudara. Jadi gereja dibangunnya dari kompak, ya. Makanya MCD kita kan punya visi satu kompak, ya, melahirkan satu komunitas kerajaan dalam 1 tahun. Nah, itu belum terwujud sepenuhnya. Nggak apa-apa, tapi minimal saudara udah punya visinya. Nah, ini visi yang bagus, ya. Kita mesti tahu kompak buat apa. Kompak itu tujuan akhirnya melahirkan komunitas kerajaan. Nah, inilah 3 hal yang mesti ada di dalam kompak. Ya, kalau 3 hal ini ada, konsepnya jelas, ya, DNA-nya benar, ya, memiliki tujuan yang benar, maka kompak ini kompak sejati, pasti dia bertumbuh nanti. Nah, pertanyaannya, gimana mempraktekkan 3 hal ini ke dalam praktek sehari-hari? Ya kan? Gimana dong caranya? Supaya kita nggak salah kan? Nah, mari kita lihat praktek kompak sejati next. Jadi, praktekin 3 agenda kompak. Ya, saya ulangin lagi, saudara. Ini penting. 3 agenda kompak. Namanya up, in, dan out. Kenapa ada up, in, out? Karena ya ini bukan sekedar small group. Kalau small group ya nggak ada up-nya. Mau up apa? Ya, nggak ada in-nya. Ya, tapi kalau ini, saudaraku, ada up, ada in, ada out. Ya, kenapa ada up? Karena ada kepala. Ya, karena kompak ini ada kepalanya. Siapa kepalanya? Kristus. Ya, jadi kompak mesti dimulai dengan terus bersekutu dengan sang kepala. Itulah hubungan up, connect terus dengan kepala 24 jam. Ya, kalau small group tidak ada kan, tidak ada kepalanya, makanya nggak peduli, nggak usah connect sama kepala. Kalau kita nggak bisa connect sama kepala, itu yang pertama, up-nya. Kedua, connect sama sesama, ya, in-nya.
ya, bersekutu dengan sesama. Baru kalau udah up, in, nah baru out. Out itu apa? Ya, out itu adalah ya tubuh bergerak keluar, melayani, ya keluar kompak. Ya, jadi dia nggak urusin kompak aja, tapi dia juga melayani bersama kompaknya. Melayani apa? Bagian tubuh Kristus yang lain, saudara, yaitu komselnya. Ya, nah jadi saudara, inilah up, in, dan out. Ya, nah gimana praktikalnya? Mari kita lihat satu-satu sekarang. Mulai dari up dulu. Bersekutu dengan kepala. Next. Nah, bagaimana kita bersekutu dengan kepala? Ya. Nah, cara praktisnya adalah 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi caranya bersekutu dengan sang kepala, yaitu Kristus, adalah hidup di dalam terang. Ya, kenapa? Karena Yesus ada di dalam terang. Kalau kita nggak hidup di dalam terang, kita nggak bisa bersekutu dengan terang. Ya, kita harus bisa bersekutu dengan terang kalau kita hidup di dalam terang juga. Nah, apa itu hidup di dalam terang? Nah, kata hidup, saudara, itu adalah walk, berjalan. Jadi ini gaya hidup, ini bukan sekali-sekali. Oh, nanti sekali-sekali saya hidup di dalam terang. Enggak, hidup dalam terang itu kata hidup kan, jalan, walk. Artinya tiap hari, kita tiap hari mesti ya berada di dalam terang. Nah, apa itu terang, saudara? Oke, terang. Nah, terang ini gambaran dari kebenaran, saudara. Ya, Yesus itu terang. Dia itu sang kebenaran itu. Ya, aletheia. Jadi hidup dalam aletheia. Tapi aletheia juga punya pengertian bukan hanya kebenaran, saudara. Aletheia punya pengertian kejujuran. Makanya barang siapa yang mau menyembah Allah harus menyembah Dia dalam ya apa saudaraku? Ya dalam roh dan kebenaran. Hanya bahasa Chinese-nya dalam roh ya dan kebenaran. Kebenarannya apa, saudara? Censi, ya. Kebenarannya adalah kejujuran. Jadi kita mesti menyembah Allah dalam roh dan kejujuran. Ya. Nah, kejujuran itu apa, saudara? Apa adanya. Saudara kalau datang sama Tuhan mesti jujur. Apa adanya. Salah ya salah, benar ya benar. Ya, jujur, saudara. Nggak boleh nyimpen sesuatu. Ya, karena saudara pada kenyataannya nggak bisa nyimpen apa-apa dari Tuhan. Wong dia adalah terang. Saudara, kalau engkau terang, ketemu terang, ya pasti kegelapan diekspos, kegelapan dibongkar. Ya, jadi anyway, saudara nggak bisa nyembunyiin apa-apa kok. Ya, jadi mari kita datang ya kepada Dia dalam kejujuran. Ya, itu artinya, saudara. Nggak boleh nyimpen-nyimpen. Ya, karena kalau kita nggak terbuka, saudara, kita apa, saudaraku? Ada sekat, ya kan? Kalau nggak terbuka kan ada sekat. Contoh, tangan saudara, kalau saudara ikat pakai kawat, coba saudara, ikat pakai kawat 1 minggu, ya, kira-kira tangan saudara lama-lama jadi apa? Mati. Ya, kenapa mati? Darah nggak bisa mengalir ke sana. Kenapa? Karena tertutup, ada sekat. Nah, sama kalau kita datang sama Kristus, nggak boleh ada sekat. Ya, kita mesti terbuka, terang. Hidup dalam terang, terbuka, jujur. Sehingga darah Yesus menyucikan kita. Karena kalau kita terbuka, saudara, ada persekutuan antara kita dan Tuhan, dan persekutuan dengan sesama, ya, sehingga darah Yesus, nah kehidupan Kristus mengalir,
darah Kristus. Ya, ini bicara tentang kehidupan Kristus juga. Ya, kehidupan Kristus itu mengalir, ya, dan menyucikan kita. Darah penebusannya menyucikan kita dari segala dosa kita. Wow. Ya, makanya kita, ya, kalau hidup dalam terang, hidup dalam kejujuran, apa yang terjadi, saudara? Kita makin kudus hidupnya, makin beroleh apa? Persekutuan seorang akan yang lain. Kita dengan Tuhan dapat koinonia, kita dengan sesama juga dapat koinonia, ya. Dan katanya apa, saudara? Ya, kita disucikan terus dari segala dosa. Wow. Ya, tapi kalau diikat kawat tadi, saudara, ya lama-lama matilah tangannya. Ya, nggak boleh, saudara. Harus ada keterbukaan. Nah, apa wujud keterbukaan? Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, wujud keterbukaan itu, kejujuran itu adalah mengaku dosa, khususnya dosa korporat. Ya, kita mesti selalu ngaku dosa kalau ketemu, saudara. Nah, saya temukan banyak kompak nggak jalan karena nggak pernah ngaku dosa. Dosanya numpuk. Dosa adalah penghalang antara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama. Ya, makanya kalau kita biarin dosa nggak diakui, nggak dibereskan, iya, makanya kompaknya lama-lama mati. Kompak mau hidup mesti ada pengakuan dosa, saudara. Ya, terus-terusan mengaku dosa. Ya, oh, ada ajaran hati-hati, saudara. Ini dari ajaran, ya, dari ajaran cheap grace, dari ajaran apa itu, saudara? Ya, ajaran hyper grace. Ini udah masuk ke Indonesia. Ya, ini pengajarnya ngaco, saudara. Nafsir Alkitab seenak dia. Dia bilang ayat 9 ini, jika kita mengaku dosa kita, ini kejadiannya sekali aja. Waktu kita terima Yesus, katanya. Ya, dia, ya, menafsirkan ini sekali aja. Habis itu nggak perlu lagi ngaku dosa. Orang Kristen cuma sekali ngaku dosa. Ya, habis itu nggak perlu. Nah, salah itu, saudara. Ayat 9 ini, gramatikanya, ya, bukan sekali, saudara. Jika kita terus-menerus mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan terus-menerus mengampuni segala dosa kita, dan terus-menerus menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi ini bukan sekali, ini tindakan terus-terusan. Seperti tadi, walk in the light, walk di sini terus-terusan berjalan dalam terang. Ya, demikian juga ngaku dosa terus-terusan. Ya, saudara, kita terus-terusan mengaku dosa kita, nggak boleh berhenti. Ya, nah, jadi kita kompak, ya, sesering mungkin ngaku dosa, saudara. Kenapa? Kalau enggak, dosa numpuk, saudara. Ya, dan akibatnya tidak ada disconnection antara kita dengan saudara kita, antara kita dengan Tuhan, ada disconnection. Ya, nah, khususnya dosa apa, saudara? Dosa saling melukai. Kita tanpa sadar, saudara, kita seringkali saling melukai. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar, kita mengirimkan message-message non-formal, non-verbal, yang adalah kata-kata kotor yang pernah saya sampaikan itu, saudara. Kata-kata kotor itu kata-kata yang mematikan, kata-kata yang merusak, kata-kata yang menghancurkan orang lain, kata-kata yang melukai orang lain. Kita nggak sadar, udah kecampur sama daging. Karena kalau saudara perhatikan, perbuatan daging itu adalah roh pemecah, betul? Roh cidera, perselisihan, ya. Perhatikan, saudara. Roh cidera. Apa itu roh cidera? Roh yang selalu ingin melukai orang lain. Ya, dia kalau ngomong orang luka, nggak ngomong juga luka. Woi, ya. Nah, ini, saudara.
Ini kita nggak sadar di kompak kita udah saling serang. Ya, kita dipakai oleh siapa? Ya, oleh penjual senjata, ya, oleh arm dealer. Ya, kita saudaraku sudah dipakai oleh musuh kita untuk saling tembak, duar, duar. Yang senang penjual senjata, saudara. Ya, kita udah sering, kita dengan istri, dengan suami, kita dengan anggota kompak, tembak-tembakan terus. Nah, jadi gimana, saudara? Makanya kita mesti praktek hubungan komunikasi level 2. Jangan cuma level 1, saudara. Level 2. Nah, bagaimana level 2 itu, saudara? Yaitu kita mau apa, saudara? Ya, selalu bertanya 2 pertanyaan dan 1 tindakan. Ya, jadi di kompak juga kita sering-sering tanya, saudara. Ya, menurut kamu ada nggak perkataan atau tindakan saya yang telah melukai kamu akhir-akhir ini? Kalau dia jawab iya, bolehkah, pertanyaan kedua, bolehkah kamu cerita lebih detail? Seperti apakah kata-kata saya dan tindakan saya melukai kamu? Lalu kita dengar dengan rendah hati, dengar dengan saudara penuh empati, ya, dengar dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan nanti kita bisa menemukan ternyata kita udah dipakai sama arm dealer, kita udah dipakai sama pembawa senjata, penjual senjata, kita udah ketipu. Kita pikir musuh kita darah dan daging. Akhirnya kita serang darah dan daging, saudara. Nah, kita mesti minta maaf. Ya, waktu kita minta maaf itu artinya kita ngaku dosa. Ketika kita ngaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka kita, ya, makin lama makin gak ada kejahatan. Kejahatan itu apa, saudara? Perbuatan-perbuatan yang egois. Itulah kejahatan. Makin lama kita makin gak ego. Ya, makin lama kita, ya, kita apa, saudaraku? Makin tidak egois. Kita makin mengasihi. Lawannya jahat adalah kasih, saudara. Ya. Jadi kita makin mengasihi, kita makin berubah. Jadi ayo, mari kita ngaku dosa, saudara. Tiap kali sesering mungkin kita ketemu. Oke? Nah, itu yang pertama. Kedua, in-nya. Bagaimana praktek in-nya? Next. Nah, seperti tadi saya udah singgung, ya. Jadi, in-nya kita bersekutu dengan sesama. Bersekutu dengan sesama. Ya, ingat, bersekutu, koinonia, itu artinya bukan hanya bersama-sama, ya, bertemu bersama-sama, tapi bersekutu, koinonia, bahasa aslinya adalah, ya, berkontribusi, saling berkontribusi, atau bahasa sederhananya saling memberi. Ya, saya memberi kepada kamu, kamu memberi kepada saya apa yang kita punya. Ya, coba dalam tubuh kan gitu, saudara, saling memberi. Ya, tubuh itu tangan, ya, kasih ke lengan apa, saudara, dia kasih oksigen, dia salurin oksigen, dia salurin apa lagi, saudara, salurin makanan. Ya, bukan hanya itu, ya, dia bertanggung jawab juga mengambil racun-racun dari anggota lain untuk dibuang. Nah, di dalam tubuh Kristus, saudara, inilah yang mesti terjadi, sharing kehidupan. Kita saling sharing hidup, ya. Gimana caranya, saudara? Ya, kita beri apa yang kita punya, ya, apa yang kita alami, kita beri, ya, kita bagikan, dan kita tolong orang lain yang punya racun-racun untuk dibuang, ya. Nah, makanya di dalam, saudaraku, ya, di dalam tubuh Kristus kita sharing apa? Ya, sharing pengajaran. Ya, saya ngajarin kamu firman Tuhan, itu saya lagi impartasi makanan rohani ke kamu. Ya,
Kemudian saya menasehati kamu, ya. Saya mengambil hal-hal yang nggak benar, ya, supaya itu terlepas dari kamu. Saya ambil racun-racun dalam hidup kamu. Itulah yang mesti terjadi, saling memberi makanan dan saling mengeluarkan racun di dalam tubuh. Nah, demikian juga saudaraku dalam tubuh Kristus, ya. Jadi apa yang kita sharingkan. Nah, praktikalnya ini sharing tentang 3B. Tolong ya, perhatikan saudara. Jangan sharing yang aneh-aneh. Ya, saudara sharing 3B aja. Ya, karena inilah gaya hidup kita. Ini yang kita sharingkan. Karena bersekutu itu sharing kehidupan. Sharing apa? Saudara cerita bagaimana saudara hari ini berjalan bersama Kristus. Kamu berjalan nggak bersama Kristus? Berjalan dalam roh nggak? Kalau enggak, ya saudara ceritain jujur. Ingat, kita mesti jujur, terbuka. Ya, kalau enggak, ya kita ngaku, ya saya belum berjalan dalam roh. Ya, cepat berubah, bertobat. Ya, berjalan dalam roh hari ini. Ya, tapi kalau udah, ceritain. Ya, bagaimana saudara diberkati dengan berjalan dalam roh. Sehingga yang lain terjadi impartasi. Dia juga makin semangat berjalan dalam roh. Ya, belajar apa dari firman? Nah, kita mesti saudara saling bagi firman. Kita saling membagikan apa saudara? Firman kerajaan, ya, di dalam tanah hati saudara kita. Ya, pastikan tanah hati dia tanah hati yang baik. Ya, kalau dia tanah hati yang baik pasti berbuah nanti 30, 60, 100 kali lipat. Pasti. Kita mesti bagi firman terus, saudara. Sharing firman kerajaan. Nah, kemudian berubah. Berubah apa? Saudara, ya tiap hari kita berubah lewat kematian ego. Ya, tiap hari, saudara. Nah, kita ceritain kemarin saya dibentuk, ya, dengan istri. Wah, saya mesti mati. Nanti temennya nanya, benar-benar udah mati nggak atau setengah mati, ya kan? Nah, sehingga kita akuntabilitas, saudara. Nah, ini seru kalau kita cerita ini, ya. Jadi kalau kita ketemu di kompak, ya ingat, ya kita terbuka, ngaku dosa, kemudian sharing life, berjalan, belajar dan berubah. Nah, kemudian kalau kita lakukan ini, saudara, kita berarti praktek BTB. Ya, berarti kita bangun manusia roh tiap hari. Ya, nah, barulah kompaknya punya DNA yang benar. Ya, dan akhirnya kita punya apa, saudaraku, out. Nah, out ini apa? Out ini proyek. Ya, ingat saudara, tujuan dari kompak adalah melahirkan komunitas kerajaan. Nah, kalau kita memang belum punya komsel, saudara, langsung aja kompak kita akan melahirkan komsel, ya. Mulailah multi, kompak saudara multi, ajak keluarganya dan bentuk komsel. Tapi kebanyakan ada saudara yang kompak-kompaknya saudara itu ada di dalam komsel. Nah, kalau kompak di dalam komsel gimana, saudara? Ya, apa yang kita perlu lakukan? Nah, kita jangan tinggalin komsel kita. Karena komsel itu rumah kita, kan? Nah, itu dulu kita benahi, ya. Jadi komsel kan belum seperti komunitas kerajaan, kan? Nah, kita mau bangun komsel-komsel, ya, sampai komsel-komsel nanti seperti yang Tuhan inginkan, yaitu komunitas kerajaan. Nah, apa itu standarnya komunitas kerajaan? Nah, kita lihat cepat aja, saudara, karena saya nggak punya banyak waktu, ya, kita lihat ciri-ciri komunitas kerajaan. Nah, ini cita-cita kita ke depan, ya. Nah, ini yang kita mau bangun, ciri-ciri komunitas kerajaan. Jadi, Tuhan Yesus tuh lihat gambarnya, saudara. Dia mulai dari 2 orang, Andreas dan Andreas dan Yohanes, kemudian ketambahan jadi 6, ya, jadi 3 kompak. Nah, dari 3 kompak ini, saudara, Tuhan Yesus mulai membangun, ya,
komunitas kerajaan. Ini cikal bakalnya komunitas kerajaan. Sampai akhirnya jadilah komunitas kerajaan yang di sebelah kanan, ya. Nah, sekarang saudara, bagaimana caranya saudara kita membangun? Kita mesti lihat dulu komunitas kerajaan itu seperti apa. Ya, yang kita mau bangun seperti apa. Ya, kalau kita nggak tahu seperti apa ya, kita nggak bisa membangunnya. Sama kayak arsitek. Arsitek kan tugasnya mendesain, saudara, supaya ya nanti gambar jadinya bisa dibayangkan. Ya, misalnya saudara mau bikin rumah, gambar jadinya seperti apa? Kan mesti digambarin perspektifnya, ya, gambarnya seperti apa. Orang bisa ngebayangin, kayak gini nanti jadinya. Nah, sama saudara, ya. Yang kita mau bangun itu apa, saudara? Ya, bukan ibadah-ibadah yang hebat hari Minggu, ya. Ya itu oke, tapi bukan itu, ya, saudara, yang apa saudaraku yang mau dicapai nantinya. Yang paling penting bukan itu. Ya, yang paling penting adalah ya komunitas kerajaan. Nah, seperti apa komunitas kerajaan? Ini idealnya ya. Ini idealnya, oke? Idealnya seperti ini. Ya, komunitas ya yang mungkin terdiri ya bisa aja mungkin 30 orang ya, mungkin juga 20 orang ya di dalam sebuah rumah. Tapi bisa juga belum ideal. Ya, tapi ini yang idealnya. Di mana di dalamnya suami istrinya hidup dalam perjanjian, covenant, saudara. Mereka ya punya ikatan covenant yang kuat sehingga tidak ya bercerai, saudara. Mereka menjadi covenant keeper. Suaminya mengasihi istrinya, saudara. Istrinya tunduk dan hormat sama suaminya. Mereka berdua mengerti bagaimana hidup dalam covenant. Dan mereka menjadi contoh yang luar biasa. Hidup suami istri yang jadi berkat buat banyak orang. Ya, saudara. Kemudian mereka bersama-sama mengayomi dan mendidik anaknya, saudara. Nah, ini dia. Jadi mereka nggak menganggap gini, anak-anak kita serahin aja ke guru sekolah minggu. Ya, atau mereka, saudara, nggak pernah ngayomin anaknya. Cuek aja, terserah anaknya. Ya, pokoknya udah jadi ya, nanti mereka jadi sendirilah. Tapi ternyata kalau kita tidak ayomi, kita tidak didik, jadi mereka. Jadi nggak? Jadi-jadian, saudara ya. Nah, ini bahaya. Akhirnya anak-anak kita, saudara, menjadi anak-anak yang terkutuk karena tidak diberkati. Dan apa, saudaraku? Menjadi anak-anak yang tidak panjang umurnya, saudara. Ya, itu kesalahannya dari siapa? Tuhan tuntut kita orang tuanya, saudara. Ya. Nah, kemudian komunitas kerajaan itu bapak-bapaknya memuridkan, membapai anak-anaknya, saudara. Ya, jadi bapak-bapak makanya mesti dilatih dari pria sejati dulu, dilatih sampai dia jadi bapak sejati sehingga dia bisa bapai anak-anaknya. Ya, kemudian apalagi? Nah, ini yang penting, saudara. Keluarga jasmani dan rohani. Ya, ini juga mesti dimuridkan. Misalnya di kompak kita, di komsel kita ada asisten rumah tangga yang udah bertobat. Ya, dia mesti dididik jadi apa, saudara? Bukan hanya dimuridkan, bukan hanya ya, dia juga diperlengkapi menjadi asisten rumah tangga yang kalau bekerja, dia bekerja bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Dia menjadi kingdom transformer. Ya, nah, kalau dia profesional, dia jadi kingdom transformer. Kalau dia businessman, dia menjadi businessman transformer, kingdom transformer. Ya, nah ini yang kita mau lihat, saudara, terjadi di dalam komunitas kerajaan. Sehingga komunitas kerajaan kita menjadi pusat solusi ya bagi segala suku dan bangsa. Orang datang ke sini, diberkati hidupnya, saudara. Orang datang ke sini diubahkan hidupnya. Yang nggak ngerti bagaimana ya
saudaraku, punya kehidupan yang berkelimpahan. Dia akan ngalamin, saudara. Jadi pusat solusi. Mau cerai, jadi nggak jadi cerai. Nggak ngerti didik anak, dia jadi ngerti. Ya, dia nggak ngerti gimana jadi pria, bagaimana jadi bapak. Wah, dia ngerti kalau datang ke sini. Dia jadi pusat solusi, saudara. Nah, ini yang kita mau bangun, ya. Nah, untuk itu, saudara, terakhir, maka kita perlu diperlengkapi next. Ya, makanya kita ke depan dari sekarang sampai jadi komunitas kerajaan ini, kita akan diperlengkapi. Nah, kata memperlengkapi, saudara, itu katartismos, itu adalah istilah kedokteran. Kalau ada tulang yang patah, ya, maka tulang patah itu pertama mesti dipulihkan dulu, disambung. Ya, setelah dipulihkan, kemudian dibuat sehat. Kemudian dibuat mampu supaya tulang itu mampu, tangan itu kalau udah dipulihkan sehat, dia mampu dibuat lengkap, sehingga dia lengkap. Nah, itulah kata memperlengkapi, sehingga setiap anggota tubuh bisa berfungsi dengan baik. Nah, inilah, saudaraku, prosesnya. Jadi kompak-kompak nanti perlu diperlengkapi. Yang diperlengkapi kompak, saudara. Makanya saudara jangan berhenti sampai di sini. Sekarang kita mulai dulu kompak. Nanti saudara tiap kompak akan diperlengkapi, saudara. Apanya? Tergantung yang kita belum mencapai tadi. Coba lihat gambar sebelumnya. Nah, kalau kita belum mencapai suami istri hidup dalam perjanjian, dalam bidang itu kita diperlengkapi. Kalau kita belum jadi orang tua, perlu diperlengkapi. Jadi kita diperlengkapi sesuai dengan apa yang kita belum saudaraku mencapainya. Nah, saudara tetap semangat. Itulah sebabnya kita jangan hanya lihat kompak aja, tapi kompak tujuannya buat melahirkan komunitas kerajaan. Puji Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan. Mungkin kita bisa ambil waktu singkat aja, beberapa menit untuk tanya jawab. Silakan.